Halo, selamat siang saudara. Kompas Siang kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan juga menarik lainnya. Seperti salah satunya soal perkembangan terbaru banjir di kawasan PT Freeport Papua Tengah, di mana satu orang ditemukan meninggal dunia. Ya, selain itu saudara, ada juga informasi soal harga ikan yang mulai stabil di Bangka Belitung usai cuaca berangsur membaik. Bersama saya Mercy Tirayo. Dan saya Wara Windrati, Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen terpercaya. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya diuji. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Saudara, esok akan jadi hari penghakiman sekaligus penentuan nasib terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sambo dan Putri akan menjadi dua terdakwa pertama yang mendengarkan putusan hakim. Harapan publik dan juga kebenaran yuridis pun akan bermuara dalam putusan yang akan dibacakan esok. Kurang dari 24 jam, sidang putusan pembunuhan berencana Yosua digelar. Sambo jadi terdakwa pertama yang akan menghadapi vonis hakim. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Kadif Propampori itu penjara seumur hidup. Sambo dinilai memang merencanakan pembunuhan dan ikut membunuh Yosua. Apalagi Sambo merekayasa pembunuhan dengan skenario tembak-menembak. Faktanya, terdakwa Ferdy Sambo menembak sehingga penembakan yang dilakukan terdakwa Ferdy Sambo patut diduga terlebih dahulu menembak korban Nopriansa Yosua Huta Barat, lalu menembak dinding tujuan menciptakan situasi tembak-menembak dengan menggunakan alat. Tentunya alat yang dimaksud adalah senjata api. Tuntutan ini memantik reaksi publik dan keluarga Yosua. Keluarga meminta Sambo dituntut maksimal. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat, menyebut pihak keluarga sudah menyiapkan mental untuk mendengarkan putusan hakim. Keluarga berharap hakim bijaksana dalam mengambil keputusan. Kita mempersiapkan mental kita agar kita bisa berlapang dada ataupun menghadapi keputusan yang diberikan oleh majelis hakim nanti di Pengadilan Jakarta Selatan. Kita berangkat nanti hari Minggu lusa. Kita berangkat dari Jambi ke Jakarta untuk menghadiri persidangan tanggal 13 hari Senin. Selain Sambo, yang juga menanti vonis adalah Putri Chandrawati. Berkali-kali menangis dalam persidangan, esok akan jadi hari penentu apakah keterangan Putri dapat meyakinkan hakim. Namun, setidaknya dalam tuntutan, jaksa jelas menyebut Putri adalah salah satu pelaku pembunuhan berencana. Cerita Putri soal pelecehan yang dilakukan Yosua jadi pemantik Sambo menyusun rencana jahat untuk membunuh Yosua. Penuntut umum hanya berdasarkan pada fakta hukum yang menunjukkan terdakwa Putri Chandrawati adalah salah satu pelaku pembunuhan berencana. Meskipun terdakwa Putri Chandrawati tidak memahami atau pura-pura tidak memahami apa itu pembunuhan berencana. Akan tetapi, terdakwa Putri Chandrawati melakukan karakter yang dipersyaratkan dengan pembunuhan berencana, yaitu menyampaikan cerita kepada saudara Ferdy Sambo berupa cerita jika terdakwa Putri Chandrawati dilecehkan yang kemudian berubah menjadi cerita pemerkosaan. Lalu saudara Ferdy Sambo S membuat perencanaan dan bekerja sama dengan saksi Riki Rikal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan saksi Richard Elisir Budiang Lumiu untuk menghilangkan nyawa korban Nopriansa Yosua Huta Barat. Tuntutan ini sempat dibantah kuasa hukum Putri yang bilang jaksa tidak profesional. Kuasa hukum juga bersikukuh kliennya Putri Chandrawati adalah korban pelecehan seksual. Menyatakan bahwa kekerasan seksual tidak terjadi pada terdakwa. Meskipun fakta di persidangan mengungkapkan terdakwa benar-benar mengalami kekerasan seksual dan hal tersebut didukung dengan 4 jenis alat bukti yang terungkap di muka persidangan dan bersesuaian satu dengan lainnya.
Sidang putusan akan digelar 3 hari berturut-turut. Dibuka dengan sidang Sambo dan Putri yang digelar pada Senin 13 Februari esok. Sementara Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal akan menghadapi vonis hakim pada Selasa 14 Februari. Dan terakhir, Richard Eliezer pada Rabu 15 Februari. Pakar hukum pidana Heri Firmansyah menilai ada pesan yang ingin disampaikan dari urutan sidang vonis ini. Yang menarik begini Mbak Niluh, bahwa dalam hal ini kan kita lihat posisi sidangnya ini seakan-akan besok ini hari Senin disatukan ya, antara sidangnya Sambo dengan Putri Chandrawati itu nggak jauh berbeda ya. Sedangkan Ricky Rizal dengan Kuat Ma'ruf itu tetap sama, jadi satu paket begitu ya. Kemudian Eliezer itu didorong di akhir. Nah, kita nggak tahu, tapi kita akan menanti juga putusan hakim. Tapi ini seakan-akan ada sign bahwa yang pertama inilah yang kemudian jadi pembuka persoalan di awal kasus ini ya. Kemudian yang berikutnya pendukungnya, dan terakhir ada kemungkinan berarti Eliezer bisa saja mendapatkan hukuman yang diharapkan oleh banyak orang juga ya, karena lebih ringan dari tiga terdakwa yang 8 tahun itu ya, begitu? Betul Mbak Niluh. Tapi kalau berkata dari perspektif hukum bahwa kemungkinan itu pasti Mas Heri gini. 0,0 sekian persen juga kemungkinan Mbak Niluh terhadap sesuai dengan atau tidak nantinya. Seluruh fakta dan bukti telah disampaikan di persidangan yang sudah berlangsung selama 4 bulan. Kini harapan publik dan kebenaran yuridis bermuara dalam putusan hakim yang akan dibacakan esok. Publik menanti putusan yang memenuhi rasa adil bagi semua pihak. Tim Liputan Kompas TV.